Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Semoga anandaku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Sudahkah anandaku hari ini bersyukur? Marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar dengan baik hari ini. Agar kegiatan kita hari ini berkah dan anandaku dapat memahami pembelajaran kita dengan baik, jangan lupa berdoa ya. Ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian fabel, 2, ciri-ciri fabel, 3, peristiwa penting dalam fabel, 4, unsur intrinsik fabel, dan yang kelima, isi fabel. Kita mulai pada tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian fabel. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang kisah semut dan burung dara? Atau kisah kura-kura dan kelinci? Tentu anandaku sering mendengar kisah yang ceritanya itu diperankan oleh beberapa hewan. Tahukah kalian kalau cerita tersebut merupakan cerita fabel? Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Jadi cerita tentang semut dan burung dara merupakan cerita fabel. Di sini contoh fabel yaitu Duri Landak yang Menakutkan. Cerita ini diperankan oleh gajah, si Raja Rimba, dan seekor landak. Kedua, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yaitu menggunakan hewan sebagai tokohnya. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Dan 4, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Di fabel, meskipun diperankan oleh tokoh hewan, namun karakternya seperti manusia dan memiliki banyak pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut. Peristiwa penting dalam fabel. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh tokoh cerita. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting untuk menjelaskan isi fabel. Kamu perlu mengingat peristiwa penting yang ada pada cerita tersebut. Seperti contoh berikut. Fabel tentang gagak meniru elang. Ayo kita baca sama-sama. Seekor burung elang dengan kekuatan sayapnya menyambar seekor anak domba dengan kukunya dan membawanya pergi jauh ke angkasa. Seekor burung gagak melihat kejadian itu. Dan terbayang di benaknya sebuah gagasan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang sama dengan burung elang tersebut. Dan dengan membuka sayapnya lebar-lebar, kemudian terbang di udara dengan galaknya. Dia pun meluncur ke bawah dan dengan cepat menghantam bagian punggung seekor domba. Tetapi ketika dia mencoba untuk terbang kembali, dia baru sadar kalau dia tidak bisa mengangkat domba tersebut dan dia tidak dapat terbang lagi karena kukunya telah terjerat pada bulu domba. Walaupun dia mencoba untuk melepaskan dirinya, jeratan itu terlalu sulit untuk dilepaskan sehingga dia pun merasa putus asa dan tetap tinggal di atas punggung domba tersebut. Pengembala yang melihat lantas bergerak mendekatinya. Burung gagak itu mengibas-ngibas sayapnya, berusaha melepaskan diri. Pengembala itu menyadari ada yang telah terjadi. Pengembala itu pun berlari dan segera menangkap burung itu, lalu mengikat dan mengurung burung gagak tersebut. Setelah menjelang sore, dia memberikan burung gagak itu kepada anak-anaknya di rumah untuk bermain.
Betapa lucunya burung ini, mereka sambil tertawa. Ini disebut burung apa, Ayah? Itu burung gagak, anakku. Tetapi jika kamu bertanya kepadanya, dia akan menjawab, dia adalah seekor burung elang. Nah, kira-kira setelah membaca cerita ini, apa peristiwa penting yang ada dalam cerita ini? Ayo kita temukan sama-sama. Peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh tokoh cerita. Kejadian pertama, burung gagak melihat seekor elang dengan kekuatan sayapnya menyambar seekor anak domba. Yang kedua, burung gagak meniru burung elang dengan membuka sayapnya lebar-lebar kemudian terbang di udara dengan galaknya. Namun ternyata kukunya telah terjerat pada bulu domba sehingga dia tidak bisa terbang kembali. Dan peristiwa yang terakhir, pengembala menangkap burung itu lalu mengikat dan mengurung burung gagak tersebut. Jadi itulah contoh peristiwa penting yang ada pada cerita Gagak Meniru Elang. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerita yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik berupa nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Kedua, sifat setiap tokoh. Ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan terakhir, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu isi fabel. Menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Bacalah seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Catat juga sifat tokoh dalam fabel. Perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, bagaimana anak-anaknya, Miss? Apakah anak-anakku sudah memahami dengan baik materi kita hari ini? Miss berharap anak-anakku semua paham. Dan jika belum, ayo simak kembali video. Nah, sekarang ayo kerjakan tugasnya. Sampai di sini penjelasan dari Miss. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini dapat anak-anakku pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.